jumpa lagi di YouTube channel kami Sung Linling. Hari ini kita mau ngebahas tentang baby blues ya, Pi? Ya, baby blues. Baby blues itu apa sih? Itu kondisi seorang ibu yang setelah melahirkannya itu jadi sedih, jadi murung, jadi tertekan, cepat marah. Aku sendiri puji Tuhannya tidak mengalami baby blues itu sih, karena suamiku banyak membantu aku, banyak dampingin aku selama dari hamil sampai pada masa melahirkan. Nah, kebanyakan sih yang aku tahu baby blues itu dialami oleh orang yang pastinya punya luka batin di masa lalunya yang belum beres lah, intinya gitu. Aku sendiri ya pasti ada luka batin di masa lalu, di masa remajaku, di masa kecilku. Yang dalam hidup ini kan kita nggak bisa memungkiri ya, kadang kita disakiti oleh orang maupun kita menyakiti orang. Nah, aku udah memaafkan diri aku dan memberi maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti aku sih. Makanya dari itu aku bisa menjalani masa kehamilanku dan bahkan sampai sekarang bisa merawat anakku dengan baik. Semuanya juga boleh terjadi berkat dukungan suamiku. Mungkin video ini lebih dikhususkan untuk teman-teman yang akan menjadi orang tua baru, yang sedang ingin merencanakan punya bayi, punya anak, ataupun yang sedang menjalani masa kehamilannya. Jadi buat teman-teman semua, khususnya para suami yang saat ini sedang istrinya sedang hamil, yuk kita support, kita bantu secara mental, secara moral ya, supaya istri kita nggak kena yang namanya baby blues. Kita semua nggak ngeharapin sih, tapi ya sebisa mungkin lah kita maksimalkan usaha kita, upaya kita supaya istri kita nggak kena yang namanya baby blues. Dan di masa kehamilan kan kalau kebanyakan kitanya sedih, anak kita terlahirnya dengan kondisi yang gampang marah, yang gampang tantrum, begitu sejenisnya. Aku bersyukur sekali aku bisa menjalani masa kehamilanku dengan baik. Jadi anakku terlahir dengan kondisi yang ceria dan dia enak mau diajak apapun. Anakku anteng karena kami berdua orang tuanya memberikan kasih sayang selama dalam masa kehamilan. Pengalaman kami selama mengasuh anak, membesarkannya terutama ya, kita ingat waktu masa-masa awal ya, waktu baru pulang dari rumah sakit. Iya. Ya, dari awal itu benar-benar cuman kita berdua. Dari pertama aku melahirkan itu benar-benar cuman kita berdua. Kita nggak didampingi oleh orang tua, kita hanya didampingi oleh dokter dan para perawat. Jadi kami berdua tuh belajar cara bedong bayi, cara mandiin bayi, semuanya dari rumah sakit. Dan aku sendiri persiapannya udah lumayan sih ya, selama masa kehamilan, nonton banyak video YouTube dokter-dokter dan juga tutorial cara merawat seorang bayi. Jadi aku tuh ngikutin panduan yang ada di zaman sekarang ini, karena kami berdua benar-benar nggak didampingi oleh orang tua, karena mamaku udah nggak ada, udah meninggal teman-teman. Jadi pengalaman itu memang sangat minim sekali, cuman sekarang ini kita bisa dapat pengetahuan, informasi itu gampang teman-teman. Kita bisa searching di YouTube, bisa searching di Google, banyak sekali pengajaran-pengajaran, pengetahuan bagaimana cara mendidik, mengurus bayi terutama. Jadi benar-benar kita cari informasi itu dari internet, semuanya kita baca informasi yang benar-benar bisa membantu kami gimana sih caranya bisa mengasuh bayi kami itu. Dan ada juga lah tanya-tanya ke teman-teman terdekat kita yang udah lebih profesional. Cuman ini sebaiknya sih untuk calon ibu benar-benar harus mempersiapkan diri dengan betul-betul, terutama untuk menyusui. Manfaat menyusui itu banyak banget ibu-ibu, percayalah. Kalau kalian menyusui, pasti bayi kalian lebih sehat, lebih kuat, dan imun sistemnya benar-benar pokoknya menyenangkan hati mami papinya deh. Karena si anak ceria, jarang sakit. Kalau anakku sendiri selama 8 bulan
dia pernah flu itu juga dalam beberapa hari aja, setelah itu sembuh dan kita nggak pakai obat apapun. Oke, kembali ke baby blues. Aku nggak ngalamin yang namanya baby blues, dan bahkan banyak orang di luar sana tuh yang ada pembantu, bahkan punya baby sister, semua kerjaan rumah udah dihandle, masih aja bisa ngalamin baby blues. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Cuman satu, dukungan suami. Mungkin suami kurang perhatian setelah punya anak, atau bahkan jadi hubungannya jadi renggang karena perhatiannya tercurahkan untuk anak. Biasanya sih seperti itu. Apalagi kalau punya suami yang cuek ya, bisa aja suami bilang, kamu sih kurang berdoa, kurang bersyukur kepada istrinya gitu kan. Sebenarnya itu nggak boleh juga kali ya, terlalu membebani mental istrinya. Kan sebagai suami sebaiknya tuh mengerti apa yang lagi dialami istrinya. Hanya kalau aku sendiri, aku ngerasakan suamiku benar-benar memposisikan dirinya tuh mengerti diriku. Makanya sampai hari ini aku puji Tuhannya nggak ngalamin baby blues. Dan mungkin juga salah satunya kita sebagai seorang ibu atau calon ibu itu sangat-sangat penting untuk memberikan pengampunan diri kita di masa lalu. Percayalah, baby blues bisa terjadi salah satunya karena kita punya luka batin yang belum sembuh, kita belum bisa memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri. Makanya luka batin itu bisa menyerang pada saat melahirkan si anak. Ditambah lagi turun naiknya hormon membuat otak kita kan berpikirnya jadi nggak jernih gitu loh teman-teman. Ya, jadi sebagai suami yang siaga, kita harus benar-benar mendedikasikan waktu kita ya, memfokuskan segalanya untuk membantu istri, support istri agar tidak mengalami baby blues. Kerjakan apa yang bisa kerjakan, yang bisa kita bantu kita maksimalkan, dan selebihnya tentunya tidak lupa untuk berdoa, bersyukur dan bekerja keras. Dan ada sih ya, aku sendiri juga dengar kan, ada teman-teman yang suaminya tuh cuek dan nggak mau tahu. Itu kan kerjaan perempuan, urusan perempuan gitu kan. Sebenarnya teman-teman, hidup ini untuk saling melayani. Orang yang sudah menikah itu bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya kalau kita cuek terhadap pasangan kita, sama aja artinya kita menyakiti diri kita sendiri, ya nggak? Yes, betul sekali teman-teman. Mengurus anak itu adalah sebuah pekerjaan yang menyenangkan. Banyak lah rasanya, campur aduk rasanya, tapi kita enjoy, kita nikmatin, kita lewatin prosesnya sama-sama. Yang penting tetap kompak, saling bahu-membahu, saling support. Iya, kita berkomitmen untuk mendidik anak menjadi seorang manusia dewasa yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkenan di jalan Tuhan. Jadi orang yang berguna dan punya masa depan yang lebih baik itu dimulai dari orang tua. Jadi di sini kita akan belajar banyak dunia parenting, dan mungkin kita berdua akan share ya seiring berjalannya waktu. Terutama untuk ibu-ibu muda, sekalipun kalian nggak didampingi oleh pasangan kalian, percayalah kalian sedang membawa kehidupan yang sangat luar biasa yang Tuhan izinkan dan titipkan terjadi di dalam rahim kalian. Makanya jangan pernah menyakiti bayi kalian sejak dari dalam kandungan, karena luka batin itu terbawa sampai usia dewasa. Nanti ketika usia remaja baru mulai bisa kelihatan tuh. Luka batin itu tuh munculnya pada saat dia remaja, pada saat dia sadar sesadarnya dia hidup. Nah, orang yang luka batin itu notabene bisa menyakiti dirinya sendiri dengan cara nanti hidup di pergaulan bebas lah, narkoba, dan yang menyebabkan yang paling parah dia bercermin pada kedua orang tuanya. Tapi bagi teman-teman mungkin di luar sana yang ada yang kondisinya hamil tanpa pasangan, entah itu menikah ataupun kecelakaan di tengah jalan, cobalah ambil karunia terbesar ini, rawat anak kalian. Kalian pasti punya masa depan yang cerah. Tuhan tuh udah menyediakan. Tuhan gak pernah membuat kalian tuh terpuruk selamanya. Dan kalau kalian pun hamil di luar nikah, itu tuh bukan hukuman, itu anugerah. Dan satu hal yang aku pesankan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang dalam kondisi hamil tanpa pendampingan dari suami, jangan patah semangat, jangan menyerah.
anak kalian itu adalah rupa dan gambaran dari Tuhan itu sendiri. Tuhan tuh mencintai kalian melalui anak kalian. Kalian gak perlu bertanya Tuhan tuh kemana. Tuhan itu yang hadir dalam bentuk anak kalian gitu kan. Sayangi dia, cintai dia supaya dia jadi orang yang berguna di masa depan. Percayalah, amal ibadah kalian akan Tuhan perhitungkan kelak di kehidupan mendatang. Kalian akan menerima ini sebagai anugerah ketika kalian mengikhlaskan hal yang udah terjadi dengan cara menyayangi, mencintai anak kalian seperti diri kalian sendiri. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tetap stay tune di channel ini, subscribe, di like, di share. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.